pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 13 November 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami menyembah satu-satunya Allah yang benar. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Octavia Nainggolan. Kepada Ocha, kami persilakan. Selamat pagi, renungan kita hari ini 13 November 2022 berjudul Dia akan menjadi Allah kita. Ayat hafalannya terdapat di dalam Keluaran 6 ayat 7. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Allah Israel yang Maha Kuasa itu adalah Allah kita. Di dalam Dia kita bisa berharap. Dan jikalau kita menurut kepada tuntutan-tuntutannya, Ia akan mengerjakan bagi kita dalam satu cara yang mencolok, sebagaimana yang telah dilakukannya bagi umatnya pada zaman dahulu. Setiap orang yang berusaha mengikuti jalan tugas, sekali-kali akan diserang oleh rasa bimbang dan tidak percaya. Kadang-kadang jalannya kelihatan seperti dipenuhi oleh rintangan-rintangan yang tampaknya tidak dapat diatasi, sehingga mengecewakan mereka yang mau menyerah kepada kekecewaan. Tetapi kepada mereka ini Tuhan berkata, maju terus. Lakukan tugasmu apapun yang terjadi. Kesulitan-kesulitan yang tampaknya tidak dapat diatasi, yang memenuhi hatimu dengan kegentaran, akan lenyap apabila engkau maju terus di dalam jalan penurutan dan dengan rendah hati berharap kepada Tuhan. Dikutip dari Alfa dan Omega Jilid 2 halaman 30. Di dalam segala urusan Allah dengan umatnya, terdapatlah bercampur dengan kasih dan rahmatnya, bukti yang amat jelas akan keadilannya yang tegas dan tidak memihak. Hal ini dinyatakan di dalam sejarah bangsa Israel. Allah telah mengaruniakan berkat-berkat yang limpah kepada Israel. Namun, demikian betapa cepat dan hebatnya pembalasan yang telah diturunkan kepada mereka atas pelanggaran yang telah mereka lakukan. Dikutip dari Alfa dan Omega Jilid 2 halaman 70. Ada orang-orang yang membawakan dirinya di dalam rumahnya, satu cara yang ia tidak berani dilakukan bila mana ia sedang berada di ruang pertemuan bersama dengan seorang pemimpin dunia. Mereka ini harus mengingat bahwa mereka sedang berada di dalam hadiratnya yang diagungkan oleh malaikat. Di hadapannya, malaikat-malaikat menutupi mukanya. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Dikutip dari Alfa dan Omega Jilid 1 halaman 293. Demikian bacaan renungan pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ocha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menyatakan bahwa Allah Israel itu adalah Allah kita. Siapakah Dia? Tentang Allah Israel, Roh Nubuat berkata dalam From Eternity Past halaman 176 paragraf 2. Dengan pesan untuk raja, kedua bersaudara itu memasuki istana Firaun sebagai duta dari raja segala raja.
Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Dalam kutipan ini, Nyonya White mengutip Keluaran 5 ayat 1, di mana Nyonya White langsung menggantikan kata Tuhan dalam huruf besar atau Lord dalam huruf besar dengan kata Jehovah. Artinya, Jehovah itulah Allah Israel. Kemudian tentang Jehovah, Roh Nubuat berkata dalam Para Nabi dan Raja, halaman 91, paragraf 2. Sang raja setelah masuk kota segera tiba di istananya dan menyampaikan kepada istrinya peristiwa yang mengherankan yang terjadi pada hari itu dan kenyataan ajaib akan kuasa ilahi yang membuktikan kepada Israel bahwa Yehova adalah Allah yang benar dan Elia adalah pesuruh pilihannya. Yehova disebut juga Allah yang benar dan Dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Testimonies for the Church, volume 6, halaman 166, paragraf 2, berkata, Yehova adalah satu-satunya Allah yang benar, dan Dia harus dihormati serta disembah. Jadi, Yehova adalah Allah Israel. Yehova adalah Allah yang benar, dan Dialah satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus dengan jelas menyatakan bahwa Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar. Di Upward Look halaman 81 paragraf 2 berkata, Kristus menyatakan dalam doanya kepada Bapanya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Inilah pentingnya kita mengizinkan Roh Nubuat menjelaskan dirinya sendiri, sama seperti Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa Jehovah yang disebut Allah Israel, yang adalah satu-satunya Allah yang benar, adalah Allah Bapa, yaitu Bapanya Yesus. Jadi saat kita membaca ayat inti renungan hari ini yang terdapat dalam Keluaran 6 ayat 6 dalam bahasa Indonesia, Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tuhan dalam huruf besar diterjemahkan dari kata Ibrani Yehova. Dan dialah Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Artinya, Jehovah yang adalah Allah Bapa yang mengangkat orang Israel jadi umatnya. Allah Bapalah yang menjadi Allah orang Israel dan bahwa Allah Bapalah yang membebaskan orang Israel dari kerja paksa di Mesir. Karenanya, kepada Allah Bapa inilah kita bisa berharap. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di waktu fajar halaman 342 paragraf 1. Allah Israel yang Maha Kuasa itu adalah Allah kita. Di dalam Dia kita bisa berharap. Dan jikalau kita menurut kepada tuntutannya, Ia akan mengerjakan bagi kita dalam suatu cara yang mencolok, sebagaimana yang dilakukannya bagi umatnya pada zaman dahulu. Daud sendiri telah menyatakannya dahulu kala, sebab kepadamu ya Tuhan atau ya Jehovah, aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Mazmur 38 ayat 16. Sering kita dilanda oleh rasa bimbang dan tidak percaya. Kadang jalan kita dipenuhi dengan rintangan yang sepertinya tidak dapat diatasi sehingga membuat kita mau menyerah. Tetapi kepada kita Allah Bapa berkata, maju terus. Semua rintangan yang sepertinya tidak dapat diatasi akan lenyap bila kita maju terus bersama Bapa. Dan Bapa sediakan segalanya melalui dan di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi, siapakah Allah kita? Jawabnya adalah Allah Bapa, Allah Israel, dan Dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Itu sebabnya Musa berkata, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, yang artinya Bapa itu Allah kita, Bapa itu satu.
Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, serta memerdekakan, agar kita semua menyembah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang sangat penting sekali bagi kami semua, yaitu agar kami mengenal siapa Allah kami. Sebab banyak yang belum mengenal dan bahkan menyembah ilah lain yang bukan Allah Bapa. Allah kami adalah Allah Bapa. Dialah satu-satunya Allah yang benar. Dialah yang menciptakan alam semesta melalui anaknya. Dialah yang menciptakan kami manusia menurut gambar dan rupanya bersama anaknya. Dan oleh karenanya, ya Bapa, kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi umat-umat Allah, agar mereka bertobat, meninggalkan berhala-berhala, meninggalkan ilah lain, dan kembali kepada Allah Bapa, satu-satunya Allah yang benar, melalui satu jalan, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran roh Kristus, kami bersatu dengan Dia, kami mengenal Dia, dan dengan mengenal Kristus, kami mengenal Bapa. Dan teristimewa, mengenal Bapa dan anaknya, itulah hidup yang kekal. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.